Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Hai Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk membahas tentang fakta-fakta perpolitikan yang terjadi di Indonesia, serta segala informasi terkini yang ada di tanah air kita. Berita kali ini datang dari infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Baru saja 4 bulan diresmikan oleh Jokowi, Bandara JB Sudirman bakalan senasib dengan Bandara Kertajati. Ramai beredar informasi bahwa sudah tidak ada lagi penerbangan di Bandara Jenderal Sudirman di Purbalingga. Padahal bandara di Jawa Tengah itu baru saja diresmikan pada 3 Juni 2021 atau sekitar 4 bulan yang lalu. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio sempat mengungkap hal tersebut melalui akun Facebook miliknya. Namun status ini kini telah terhapus. Dikhawatirkan bandara ini bakalan senasib dengan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Redaksi Kumparan pun menghubungi PT Angkasa Pura II Persero dan juga PT Citylink Indonesia untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut. VP Corporate Communication PT Angkasa Pura II Persero, Yado Yarismano, mengatakan bahwa Bandara Jenderal Sudirman masih beroperasi. Namun ia tidak menyebutkan apakah masih ada rute penerbangan dari dan juga ke bandara tersebut. Untuk bandara kami masih beroperasi, Mas. Untuk maskapai mungkin bisa dikonfirmasi ke teman-teman maskapainya ya, kata Yado pada redaksi Kumparan Minggu 24 Oktober. Satu-satunya maskapai yang melayani penerbangan di Bandara Jenderal Sudirman adalah Citylink, yaitu dengan rute Jakarta, Purbalingga, Surabaya. VP Operation Planning Control and Support Citylink, Joko Suprapto, tidak membantah, namun juga tidak membenarkan kabar bahwa Citylink telah menutup rute ke Purbalingga. Boleh langsung saja ke Corporate Secretary Citylink biar lebih lengkap, begitu ujarnya. Redaksi juga menghubungi Senior Manager Corporate Communication dari Citylink, Rizky Ahmad Syabana, namun Rizky tidak memberikan respon. Sebelumnya pada 3 Juni 2021, Citylink membuka perjalanan dari Bandara Juanda Surabaya, Purbalingga, Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Jadwal penerbangan dilayani seminggu 2 kali, yakni pada hari Kamis dan juga Sabtu. Penerbangan tersebut merupakan pesawat jenis ATR-72. Presiden Jokowi sempat meninjau langsung Bandara Jenderal Sudirman pada 11 Juni 2021. Meskipun terminalnya belum selesai, tapi minggu lalu telah dilakukan penerbangan dari Jakarta ke Purbalingga dan dari Purbalingga ke Surabaya oleh Citylink. Saya melihat juga penumpangnya lebih dari 70%. Alhamdulillah. Jokowi berharap Bandara Jenderal Besar Sudirman bisa berkontribusi untuk menumbuhkan ekonomi di Jawa Tengah. Tidak hanya Purbalingga, tapi di daerah lain seperti Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, termasuk Kebumen dan daerah lainnya. Sehingga diharapkan mobilitas orang, barang dan juga logistik akan lebih baik. Diberitakan pada Senin yang lalu 25 Oktober bahwa sepi penumpang pengembangan Bandara JB Sudirman untuk Purbalingga ditunda. PT Angkasa Pura II Persero atau AP2 mengungkapkan pengembangan dari lanjutan Bandara Jenderal Sudirman di Purbalingga masih ditunda dengan memperhatikan sejumlah kondisi terkini seperti pandemi COVID-19. VP Corporate Communication AP2 Yado Yarismano mengatakan nilai pasti investasi pembangunan dan juga pengembangan bandara berkode saham PWL tersebut masih bisa untuk dirahasiakan atau belum dapat diungkapkan. Namun memang dengan dampak pandemi sejumlah rencana pengembangan bandara memang masih ditunda. Saat ini memang masih hold untuk pengembangannya dengan kondisi saat ini, ujarnya pada Senin 25 Oktober. Saat ini di landasan pacu atau runway Bandara JB Sudirman juga telah selesai dibangun sepanjang 1.600 meter dengan lebar 30 meter. Bandara tersebut memiliki apron seluas 100 x 76 meter dan taxiway sepanjang 70 x 13 meter. Dengan kapasitas itu, bandara dapat digunakan untuk melayani penerbangan pesawat jenis twin propeller. Direktur Utama AP2 Muhammad Awaludin mengatakan bahwa Bandara Jenderal Sudirman sudah memulai operasinya per 1 Juni 2021 dan kemudian dilakukan penerbangan komersial perdana per 3 Juni 2021. Rencananya pembangunan bandara akan dikembangkan dengan menambah fasilitas panjang landas pacu menjadi 2.200 meter. Dengan kondisi itu nantinya pesawat yang lebih besar seperti Airbus 320 dan Boeing 737-800 atau 737-900 sudah bisa mendarat di Bandara Jenderal Sudirman itu.
Presiden Jokowi dalam tinjauannya di bandara pada 11 Juni 2021 juga menjelaskan cara-cara untuk bisa diharapkan dan diikuti oleh bandara lain yang kini masih dalam proses pembangunan. Seperti diketahui, JB Sudirman dapat memberikan kontribusi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Bunuh diri infrastruktur. Peresmian dulu, kesepian kemudian. Ditulis oleh Among Kurnia Ebo. Membangun memang gampang, apalagi tanpa perencanaan yang matang. Hajar dulu, pikir belakangan. Itulah yang terjadi pada Bandara Kertajati, bandara terbesar kedua di Indonesia yang berdiri di atas lahan 10.000 hektar lebih. Bandara yang dibangun dengan dasar pertimbangan politik, bukan pertimbangan sosial ekonomi. Bandara yang dibangun di tengah areal persawahan yang sangat jauh dari pusat industri dan perdagangan. Dan tentu saja minim fasilitas penunjang seperti hotel, pusat perbelanjaan, sarana transportasi publik dan semacamnya. Akibatnya, sejak diresmikan oleh Jokowi, bandara ini seperti bandara mati suri. Tak ada penumpang yang datang karena lokasi bandara yang jauh dari mana-mana. Dari Bekasi maupun Bandung masih 100 km lebih jaraknya. Kalau macet harus ditempuh dalam waktu 3 sampai 4 jam perjalanan. Berarti penumpang harus berangkat 6-7 jam sebelum penerbangan pesawat. Calon penumpang pasti akan mikir 2 kali. Ini tidak efisien secara waktu maupun finansial. Kelamaan dan kecapean di jalan sebelum proses check-in. Bandara yang super megah ini hanya diisi oleh 1 rute penerbangan yang masih bertahan. Itu pun okupasi penumpang hanya 30% saja. Hanya ada 10-20 penumpang setiap terbang. Sudah bisa dipastikan, maskapai rugi besar. Miris memang. Biaya operasional bandara per bulan mencapai 6 miliar rupiah. Sedangkan pendapatan hanya mencapai 500-600 jutaan rupiah. Ya, nggak sampai 10%. Rugi bandar istilahnya. Sampai kapan bisa bertahan?